Sebelum saya menyampaikan materi, kebetulan malam ini termasuk kemarin di Desa Tanjang saya kebagian materi mengenai perencanaan program untuk rakyat miskin. Nah, mungkin sebelum saya sampaikan, eh, ini merupakan, saya menganggapnya musyawarah, karena saya kalau secara ilmu mungkin masih lebih banyak daripada Bapak Ibu sekalian, karena mungkin dari pengalaman tentu Bapak Ibu sekalian lebih banyak, karena dari faktor usia saya juga kalah muda begitu. Mungkin ini bukan pelatihan begitu, tapi musyawarah. Saya akan sharing pengalaman dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti ada manfaatnya di dalam forum ini begitu Pak Ibu. Jadi mengenai perencanaan program untuk masyarakat atau rakyat miskin. Jadi ini saya menyampaikan di sini karena saya background saya ini dari peta. Jadi kalau peta itu gerakannya kebangsaan gitu Pak ya, soal kebangsaan, keindonesiaan. Jadi saya akan membedah mengenai perencanaan program untuk rakyat miskin ini dari cara pandangnya Pancasila gitu. Cara pandangnya Pancasila, karena kalau kita ini sebagai warga negara Indonesia, kalau Pancasila itu sebagai dasar negara, sebagai falsafah, Pancasila harus mampu dimasukkan ke dalam program-program, termasuk ke tingkatan yang paling bawah seperti malam ini ada di tingkatan desa gitu Pak ya, dalam format program PNPM gitu. Nah, dari cara pandang Pancasila sebetulnya tema ini perencanaan program untuk rakyat ini harusnya cuma sampai di rakyat saja Pak. Jadi tidak ada di sini perkataan miskin. Nah, miskin ini sebetulnya kenapa kita menjadi miskin? Kenapa hari ini ada miskin? Karena pemerintah memiliki standar soal yang disebut miskin itu apa kan ngoten nggih. Jadi yang namanya miskin ini nanti akan kita kupas mungkin sedikit pengantar Pak. Jadi kalau dari cara pandang Pancasila yang ada cuma perencanaan program untuk rakyat. Adapun miskin, kenapa miskin? Jadi pada saat Bank Dunia misalnya mengeluarkan standar, yang disebut miskin itu kalau pendapatannya di bawah 1.500.000 per bulan misalnya gitu Pak. Kemudian dari Bappenas, pemerintah Indonesia mengeluarkan standar lagi yang disebut miskin itu pendapatan di bawah 1 juta misalnya seperti itu. Jadi kemiskinan itu tercipta karena standar-standar itu Pak. Kalau kita bicara kemiskinan, sebetulnya yang disebut miskin itu hanya satu yang disebut miskin, yaitu miskin yang sifatnya lahir miskin. Jadi kalau ada orang yang kemudian lahir tidak bisa berbuat apa-apa, misalnya cacat, itu yang disebut miskin. Artinya secara potensi ini kan suatu kemampuan gitu Pak ya. Secara potensi sudah tidak punya, itu yang disebut miskin. Nah, di tataran masyarakat Jawa sebetulnya miskin ini berasal dari kata kemis Pak ya. Dulu di kerajaan Mataram lama kalau tidak salah, ini di Surakarta, ini Sultan itu tiap hari Kamis mengadakan acara yang disebut dengan kemisan gitu Pak. Jadi kemisan itu raja di situ membagi-bagikan uang, istilahnya saat ini sodako, membagi-bagikan uang. Dari awalnya itu memang masyarakat miskin yang di situ Pak, sekitar kerajaan itu yang dikasih. Lama kelamaan ini semakin banyak dan orang-orang akhirnya membludak. Jadi tiap hari Kamis orang-orang berbondong-bondong ke ke kerajaan hanya untuk bahasanya kemudian ngemis gitu Pak. Bahasanya ngemis. Makanya ini kemisan, jadi orang-orang yang ke situ disebut ngemis. Maka kemiskinan di sosiologi masyarakat Jawa ini diambil dari kisah itu Pak. Nah, artinya apa?
Artinya bahwa kalau ini program, misalnya ada program dari pemerintah yang katanya mengatasi kemiskinan, tetapi program itu formatnya berupa misalnya kayak BRT, ya, wonten BRT, ada apa yang sifatnya di sini ada dana dari pemerintah, kemudian diberikan kepada masyarakat, baik itu melalui lembaga atau tidak, masyarakat disuruh mengelola gitu Pak. Setelah selesai mengelola nanti menyusun laporan, ini tak ubahnya ini sebetulnya menciptakan kemiskinan. Karena kemiskinan dari cerita itu tadi sebetulnya bahasa lainnya adalah ketergantungan masyarakat terhadap, kalau di sana dalam cerita itu tadi, ketergantungan masyarakat terhadap kerajaan. Nah kalau kita yang hari ini berarti ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah kan, terhadap pemerintah. Ini salah satu pengantar. Makanya kemudian 3 tahun yang lalu, sekitar 3-4 tahun yang lalu, tahun 2010 tepatnya itu, nah ini sedikit pengalaman, nanti dari situ saya akan menceritakan program ini. Saya bersama teman-teman dari peta ini peta Supriyadi gitu Pak ya, yang tahunya peta Supriyadi Blitar. Itu bersama 40 orang, tim 40 pergi ke Halmahera Barat di Maluku. Kita menggagas namanya suatu program yang disebut desa dengan ekonominya yang kita sebut dengan ekonomi lumbung. Jadi kalau saya bicara lumbung, ini tentu Bapak Ibu sekalian langsung tempat penyimpanan padi begitu Pak ya. Langsung seperti itu. Nah, di dalam lumbung ini kita menciptakan suatu sistem lain dari pemberdayaan masyarakat, yang mana masyarakat ini betul-betul kita buat berdaya. Jadi dalam pandangan kami, yang namanya pemberdayaan itu masyarakat ya harus berdaya dengan sumber dayanya sendiri. Bukan kemudian ini dikasih kayak BLT ini malah semakin membuat yang namanya masyarakat ini tidak berdaya, tidak berdaya. Nah, jadi ini kalau kita bicara Pancasila sebetulnya, Pak, di situ ada budaya, kemudian aturan dasar, interaksi sosial, nilai politik, nilai ekonomi. Nah, di dalam program-program yang selama ini ada, gitu Pak, masyarakat langsung menujunya ke sini Pak, termasuk ke NPM, biasanya langsung ke sini. Padahal untuk menuju ke ekonomi ini kita harus melewati ini Pak. Dan tadi saya katakan bahwa saya akan membedah ini melalui apa yang namanya Pancasila ini yang sering dilupakan gitu Pak ya. Jadi ini jauh sebelum kita bicara program yang adanya nanti di dalam ini, kita harus lewati ini semua Pak, kayak budaya, aturan dasar dan lain sebagainya. Nah masyarakat kita hari ini langsung tujuannya kalau misalnya ada program gitu Pak, langsung ke faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini bisa dimaklumi karena kondisi perekonomian masyarakat kita yang semakin hari semakin terpuruk, semakin terpuruk. Nah di dalam Pancasila yang menjadi tujuan itu bukan ekonominya Pak. Kalau Pancasila itu di situ sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masyarakat Indonesia secara luas, kalau malam hari ini kita bicara masyarakat desa Sawuh, ini harus memiliki keberpihakan terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang Esa kan Pak. Kalau masyarakat Sawuh ini sudah berpihak kepada Tuhan, artinya meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, maka yang kedua ini akan lahir, bahwa masyarakat Sawuh akan berpihak kepada manusia, kemanusiaan. Pertanyaannya manusia yang mana? Manusia yang adil dan beradab gitu. Sehingga yang namanya persatuan ini akan terbentuk. Maka dari persatuan ini akan melahirkan
Kerakyatan yang dipimpin oleh siapa? Oleh hikmat. Hikmat itu kan ilmu, Pak. Jadi masyarakat yang dipimpin oleh ilmu, ilmu yang ada di mana? Di dalam permusyawaratan seperti malam hari ini, Pak. Jadi ada suatu istilah kalau di daerah Lampung itu simpang siur di Lemsesat, mufakat di Serambi gitu Pak bahasanya. Jadi kalau ilmu sing ngarang-ngarang itu di jalanan gitu Pak, di pinggir jalan jogo-jogo, tapi ilmu mufakat itu ada di Serambi. Jadi di kerakyatan yang dipimpin oleh ilmu yang ada di mana? Yang ada di dalam permusyawaratan, musyawarah seperti kita malam hari ini. Jadi musyawarah. Nah, kalau keempat ini sudah terlalui, maka yang namanya kelima ini kesejahteraan, Mbak, kesejahteraan atau keadilan ini akan tercapai dengan sendirinya. Jadi tujuan Pancasila itu adalah di sila pertama ini, Pak, ketuhanan yang Maha Esa, menjadikan masyarakat Indonesia ini memiliki keberpihakan terhadap ketuhanan yang Maha Esa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Artinya perkara ini, rezeki ini sudah otomatis, Pak, ini. Kalau masyarakatnya seperti ini, berpihak kepada Tuhan, kepada manusia yang adil dan beradab, bersatu, bermusyawarah, ini sudah akan pasti terjadi di masyarakat desa Sawuk. Ini sebagai istilahnya efek gitu Pak ya, efek yang namanya kesejahteraan. Ini dibahas secara luasnya seperti itu. Nah, kita masuk ke materi program tadi. Jadi program itu nanti akan masuknya di sini Pak. Kalau program perencanaan untuk masyarakat miskin itu masuknya di ekonominya. Padahal ekonomi ini bukan istilahnya ujuk-ujuk ekonomi. Sebelum ekonomi ada ini budaya yang harus kita bangun. Harus ada budaya yang kita bangun. Budaya yang ada di Indonesia itu, orang Indonesia ini budayanya adalah kepemimpinan, budaya kepemimpinan. Dalam hal ini karena ini lembaga LKM ya, LKM gitu. LKM, maka kepemimpinan yang dimaksud itu bahwa masing-masing orang yang terlibat di dalam LKM itu memiliki fungsi sebagai pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan hanya ketua LKM, tapi masing-masing orang ini pemimpin. Artinya bahwa pemimpin ini harus paham tupoksinya masing-masing. Misalnya bagian ekonomi ini ini harus dijalankan. Seorang pemimpin memiliki pertanggungjawaban. Ini budayanya budaya kepemimpinan. Kepemimpinan yang seperti apa? Kepemimpinan yang berpihak kepada ini, Pak. Jadi pemimpin yang mampu menjalankan kebenaran absolut yang hubungannya ke atas sana dengan hubungannya dengan kemanusiaan, Pak. Sehingga nanti garisnya seperti ini, pemimpin yang seperti ini. Yang keimanan ketakwaannya dijalankan, kemanusiaannya dijalankan. Artinya masing-masing orang harus menjalankan ini. Ini kepemimpinan kita, kepemimpinan yang seperti itu karena dilahirkan dari Pancasila ini. Nah, kalau sudah seperti itu, kepemimpinan kita seperti itu, maka aturan dasar yang terbangun disebut gotong royong. Kalau ada perkataan gotong royong ini maksudnya apa? Aturan dasar, Pak. Jadi orang Indonesia atau kita membangun aturan dasar itu memakai cara gotong royong. Jadi bukan, saya sering seperti ini Pak, termasuk program. Dulu saya punya pengetikan. Jadi saya sering melihat bahwa misalnya ini desa Sawu, laporan lah, katakanlah ini bicara laporan atau program, ini sering copy paste, ini pinjam punya jarak misalnya, contohnya begitu, punya jarak. Jadi di judulnya ini kecamatan atau desa A, tapi isinya desa lain, Pak. Bahkan isinya ini bisa kabupaten lain, ini kan gitu, banyak sekali seperti itu. Jadi aturan dasarnya disusun berdasarkan gotong royong, sehingga nanti di dalamnya itu tidak ada gontok-gontokan, tidak ada. Kalau aturan dasarnya gotong royong, maka interaksi sosialnya ini disebut mufakat. Interaksi sosial mufakat itu yang seperti apa? Kalau tidak salah belakangan ini
secara serempak diadakan pilihan kepala desa gitu Pak Bu ya. Jadi cermin interaksi sosial, hubungan antar manusia yang bobrok itu tercermin pada saat biasanya menjelang pilihan kepala desa gitu. Jadi di sana tidak ada yang namanya mufakat, itu tidak ada. Kalau di di wilayah kita seperti itu. Nah, interaksi sosial yang tidak mufakat ini tidak akan melahirkan nilai politik. Politik itu sebetulnya bukan partai politik, Pak. Yang disebut politik itu adalah bila mana kita memiliki strategi, kita jalankan, kemudian hasilnya untuk orang banyak. Nah, kalau kita mengacu ke situ berarti yang berpolitik sebetulnya politikus murni itu adalah petani, Pak. Karena petani yang menanam hasilnya untuk orang banyak. Kalau yang lain mungkin sebaliknya begitu Pak, politiki atau apa gitu ya. Sehingga nanti nilai ekonominya ini akan terbangun yang disebut kalau dalam konsep kami itu nilai ekonominya adalah ekonomi lumbung. Kemudian pada tahun ini jadi dari Halmahera Barat kami ke Purwokerto juga membangun desa yang sama. Dan tahun ini saya kembali ke Ponorogo itu Pak ya, sudah dari tahun lalu sebetulnya kami ingin menggagas desa yang sama. Ini ada di Ngerayun Pak ya, di Ngerayun yang dulunya ikut wilayah desa Ngerayun ini di Dusun Sambi Pak ya. Kalau mungkin pernah ke sana Dusun Sambi, kita akan gagas perekonomian itu juga, desa binaan yang disebut lumbung. Lumbung ini tidak asing Pak, ini di dalam ingatan masyarakat kita tidak asing. Cuma masalahnya pada saat ditanya lumbung itu apa, masyarakat selalu menjawab bahwa lumbung itu tempat penyimpanan padi. Padahal kalau lumbung hanya tempat penyimpanan padi berarti itu gudang Pak ya, gudang. Lumbung itu yang sebetulnya bukan tempat penyimpanan padi. Lumbung ini sistem perekonomian Nusantara ini yang dipakai sejak zaman kerajaan Pak. Sejak zaman kerajaan kami bersama dengan Telkomsel melakukan penelitian soal lumbung ini. Ternyata lumbung ini tersebar di seluruh Nusantara, itu ada yang disebut lumbung. Cuma bahasanya saja. Kalau di Jawa ini lumbung, kalau di Sumatera namanya ini, di Kalimantan ini, Maluku ini. Tapi sistem yang ada di dalamnya ini sama, Mbak. Jadi lumbung, di dalam lumbung inilah yang namanya masyarakat sekitar lumbung itu pada saat itu merencanakan programnya yang berkaitan dengan mengangkat harkat dan martabat hidup masyarakat di lumbung ini. Tapi penjajahan menghancurkan ilmu bangsanya, dihancurkan lumbung itu oleh Belanda, sehingga yang tersisa hanya sekarang bahwa lumbung itu adalah tempat penyimpanan padi. Nah, di dalam lumbung itu ada ilmunya. Jadi ada ilmu bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat di lumbung itu ada. Bukan seperti hari ini Pak, ini ilmu kita nyontek semua dari luar. Ini menjadi lucu orang kalau bicara masalah masyarakat agraris, masyarakat bertani itu ya Indonesia. Asia Pasifik ya Indonesia Pak, bahkan dunia. Tapi aneh hari ini pada saat kita bicara masalah peternakan, kita mencontek Papua Nugini Pak. Pertanian kita contek Jepang yang notabene-nya Jepang itu bukan negara pertanian, orang lahan saja tidak punya kan gitu. Ini kan terbalik gitu Pak ya, terbalik. Kenapa seperti itu? Karena ilmu kita hilang, ilmu asli kita hilang yang dulunya dipakai di dalam lumbung itu. Nah, pada tahun ini hari kemarin sebetulnya kami sudah melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kebetulan yang Sambi ini mau mekar Pak, ini mau mekar. Jadi kami menunggu pemekaran itu, nanti setelah mekar kita mulai program desa lumbung ini. Mungkin sedikit gambar yang namanya desa lumbung. Jadi ini budaya yang pertama ini ada kepemimpinan di sini. Untuk masuk ke bagaimana menyusun program, ini pada tahun 1922 Pak, Ki Hajar Dewantara pernah
mencetuskan suatu pemikiran yang hari ini kita sebut dengan trilogi kepemimpinan. Ini pasti apa semua Pak. Yang pertama ini Engarso yang kedua Pak Engmatio, yang ketiga Guri Handayani. Ini yang sering dipahami. Yang ketiga ini Pak ya, sekolah Guri Handayani. Padahal ini suatu perencanaan yang luar biasa. Jadi program-program ini kalau mengacu pada ini luar biasa. Ingarso Songtulodo di depan harus mampu menjadi tauladan. Pertanyaannya yang menjadi tauladan ini apa nih? Sing dicontoh itu apa nih? Kalau misalnya guru itu di buku lalu ditiru, yang ditiru itu apanya? Pemimpin itu harus ditauladani. Di sini ada pertanyaan besar Pak, apa yang harus ditauladani? Apa yang harus dicontoh? Nah, jadi yang dicontoh ini di sini mensyaratkan bahwa harus ada ilmu, harus ada yang namanya ilmu. Jadi yang dicontoh itu ilmunya, yang dicontoh itu ilmunya. Yang kedua, Engmatio Manungkarso. Yang tengah-tengah itu harus bisa mendorong yang di depan dan menggeret sing tengguri Pak. Nah ini butuh apa untuk mendorong yang di depan juga geret sing tengguri ini butuh yang namanya strategi kalian taktik ini, strategi untuk mendorong dan menggeret ini. Strategi dan taktik ini disebut teknik nih. Teknik. Jadi di depan harus ada ilmu, di tengah ada teknik. Tutwuri Handayani di belakang ini harus memotivasi. Di belakang itu butuh perencanaan Pak. Kemudian pembiayaan. Ini yang disebut dengan manajemen. Jadi tiga hal. Ini ilmu, kemudian teknik, kemudian manajemen. Ini wajib ada di dalam yang namanya suatu program. Ini Pak ya, wajib ada yang di dalam suatu program. Inilah yang kemudian disebut dengan teknologi oleh orang Barat. Baru-baru ini disebut teknologi. Padahal tahun 1922 Ki Hajar Dewantara sudah melahirkan ini Pak. Nah orang Barat baru tahun-tahun ini mengatakan bahwa gabungan dari tiga ini teknologi. Kayak ini Pak, ini laptopnya teknologi, ada ilmunya, ada tekniknya, ada manajemennya. Kayak itu teknologi. Ini tahun 1922 Indonesia sudah punya ilmu ini Pak. Nah kemudian kembali ke perekonomian lumbung di situ, perekonomian lumbung. Saya kurang mengerti potensi yang ada di desa sini Pak, desa Sawo. Tapi saya akan yang sudah saya pelajari hari ini di desa yang akan kami kembangkan itu misalnya. Jadi nanti saya akan bercerita kalau di Nelayan seperti ini. Nanti harapan saya Bapak Ibu sekalian bisa menyaring ini. Kalau konteksnya ini berau seperti apa lumbung itu bisa dijalankan, atau program di dalam PNPM ini untuk perencanaan program untuk masyarakat miskin itu harus dijalankan begitu Pak. Jadi saya kasih contoh, misalnya kalau di Sambi ini ya, ingin kita kita kembangkan ini, di sana potensi masyarakat itu yang banyak itu tela pohon Pak, telo. Jadi masing-masing kakak ini punya tanaman tela, masing-masing kakak ini. Nah, masing-masing kakak ini kalau misalnya panen ini bisa kuintalan Pak ini. Jadi ada yang namanya tela pohon.
Pak. Jadi di desa itu masyarakat semuanya menanam yang namanya tela. Dan hasilnya itu kintalan bahkan sampai ton-tonan ya Pak. Tapi sampai dengan hari ini tidak pernah ada cerita yang namanya masyarakat desa Sambi khususnya atau Ngerayun pada umumnya ini tidak ada yang kemudian kaya gara-gara tela ini tidak ada. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang mau memandang sebelah mata ini tanaman tela ini. Tidak mau ani hasilnya yang ini kan kalau orang Indonesia kebanyakan seperti itu. Tani hasilnya yang ini. Padahal harusnya karena kita terkenal sebagai negara pertanian, seharusnya pertanian ini yang paling menang. Tidak seperti itu Pak bahasanya, tidak. Tani hasilnya ini. Harusnya orang-orang tidak berebut PNS Pak. PNS itu kan untuk negara-negara yang potensinya bukan pertanian. Kita jelas bahwa kita negara pertanian. Lahan pertanian paling luas, semuanya paling luas. Harusnya orang-orang berebut bagaimana untuk menjadi petani yang sukses. Itu harusnya Pak ya. Tapi hari ini orang-orang berebut bagaimana untuk menjadi PNS itu seperti apa. Seperti apa kan. Nah ini tela. Tapi tidak ada cerita bahwa masyarakat desa sana kaya karena tela. Setelah kami selidiki, kami teliti, jadi dari Sambi ini, dari Sambi ke misalnya pabrik di Tajuk itu Pak ya. Dari Sambi ke Tajuk ini ternyata ada 9 tengkulak ini Pak. Ini ada 9 tengkulak. Jadi kalau misalnya harga dari pabrik ini misalnya Pak ya, misalnya dari pabrik 1000 jatuh ke petani ini ya tinggal 100 berarti kan. Jadi dalam konteks yang seperti ini tela ini memang tidak ada hasilnya. Sehingga siapa yang kemudian kaya karena tela ini bukan masyarakat desa Sambi itu. Jadi mohon maaf banyak tengkulak ini bisa ditebak Pak nek panjenengan dolan-dolan itu sinten sing sugih gara-gara tela ning Ngrayun. Ini bisa ditebak, orang-orangnya bisa kalau karena tengkulak biasanya kalau ini di Mungkal itu ada sinten Saropah situ. Nah itu Pak tidak ada masyarakat desa Sambi yang kaya gara-gara ketela. Tapi ini yang kaya ya orang-orang itu terus Pak. Nah tengkulak ini misalnya di sini Bungkal ini dia punya jaringan Pak ya, bakul-bakul teng desa-desa dan orang-orang tidak akan lepas jualan dari itu. Jadi selamanya tela ini tidak akan pernah membuat masyarakat desa Sambi ini menjadi kaya. Orang ini ada 9 tengkulak Pak ini, ada 9 tengkulak. Nah makanya di dalam perekonomian lumbung kita tidak boleh memandang tela ini sebagai suatu yang sebelah mata. Tela tidak berharga kan, bahkan tidak bisa begitu Pak. Karena masyarakat desa Sambi ini potensinya tela, maka yang akan kita kembangkan ya tela ini Pak. Nah nanti kalau misalnya sawah ini apa, saya kurang tahu. Jadi dalam hitungan kami tela ini, saya mohon dibantu, tela ini bisa menghasilkan produk contohnya gedung ya, kemudian bisa dibikin tepung, keripik, tape, tiwul ini misalnya, terus apa nih jemblem. Dalam hitungan kami ini tela saja ini menghasilkan 8 produk kemarin. Itu untuk yang sederhana di awalnya 8 produk. Kalau misalnya 8 tidak kuat, kita bisa 3. Makanya ini satu-satunya jalan bahwa masyarakat Sambi harus mampu mengolah tela ini menjadi bahan jadi. Kalau tidak seperti itu, tela ini tidak akan berharga Pak sampai nanti. Yang kaya juga orang-orang itu saja. Nah, ini Pak, ini ada, kalau ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemarin dalam hitungan kami ada 8. Nah, ini kan pangsa pasarnya nanti, ini ada pangsa pasar. Jadi biasanya kalau ada kumpulan LKM misalnya atau kelompok tani, kalau sudah melahirkan suatu produk, ujung-ujungnya sing dibingungi pasar. Ngoten nggih? Pasti itu ujung-ujungnya pasar. Jadi nanti bagaimana pasar itu bisa ada, nanti akan kita bahas di sini.
Pak, ini mulai pangsa pasar. Kalau misalnya kita sudah mengeluarkan ini ada pangsa pasar. Kayak gedok, kemudian tape, kemudian apa nih? Jemblem. Ini kan sifatnya cepat basi ya. Cepat basi. Ini tidak tahan lama ya Pak ya. Ini sedikit tahan lama kalau misalnya kita bikin yang instan itu. Sehingga ini di sini kalau sudah keluar ini harus mulai dipetakan pangsa pasarnya. Kalau hal-hal yang tidak tahan lama ini kita menjualnya di mana, ini sudah harus terpikir dari awal. Kalau misalnya kayak tape, jemblem ini kemudian dijual di tempat wisata, kira-kira pas apa enggak? Tidak pas. Jadi setelah keluar produk ini kita harus mulai berpikiran ke sana, pangsa pasar. Ini disendiri-sendirikan. Kalau ini tahan lama, ini nanti kan ini output, sebetulnya output dari tela bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang tepung ini bisa menjadi input bagi barang yang lainnya, misalnya dijadikan roti ya, jadikan roti. Nah ini kita harus mulai berpikir seperti ini. Di dalam perekonomian lumbung ini ada sistem input, kemudian proses, kemudian output. Input ini berarti untuk melahirkan ini satu, kita butuh yang namanya tela. Nah artinya siapa yang berperan di sini Pak? Berperan di wilayah input ini adalah petani tela. Diproses berarti pengolahan menjadi seperti ini Pak. Makanya nanti ini proses ini pengolahan di sini ada juga yang terlibat. Siapa yang terlibat? Di output berarti kita bicara pemasaran. Ini ada yang terlibat. Siapa yang terlibat di sana? Nanti akan kita proses ini kita uraikan siapa yang terlibat. Sehingga di sini ada pembagian. Kalau misalnya petani biasanya menjual ke tengkulak ini harga 100 misalnya, orang-orang yang terlibat di pengolahan ini dia harus memberi harga yang lebih terhadap petani ini, melebihi harga yang biasanya dijual kepada tengkulak-tengkulak. Nah kalau seperti itu maka petani tela ini akan menjadi petani yang benar-benar petani tela. Artinya semakin hari semakin bertambah bulan ini akan semakin menggali pengetahuan bagaimana sih menanam tela itu yang baik, akan terus seperti itu Pak. Karena ini sudah menjadi yang berharga. Nah jadi ini ada pembagian di dalamnya sistem proses pengolahan. Karena pengolahan ini kan kita butuh Pak, butuh ilmunya, butuh yang namanya bahan-bahannya. Berarti yang orang-orang yang sudah kebagian di dalam input ini, yang kebagian menanam tela ini tidak boleh lagi terlibat di dalam proses pengolahan gitu. Yang pengolahan ini sendiri yang menangani sendiri. Ini ada sistem pembagian prosesnya seperti apa gitu. Kemudian output, di sini output. Kalau misalnya sudah ada produk ini, misalnya ini kasarannya seperti itu. Sudah ada produk ini di sini, yang menjadi output siapa? Pasarnya di mana? Gitu kan. Ini saya ambil contoh di Ngebel, kelompok tani di Ngebel itu sudah sampun panen buah stroberi dulu tahun 2009 kalau enggak 2010 saya pernah ke sana. Kelompok tani di sana sudah menghasilkan buah stroberi panen. Kalau itu mau dibawa ke pabrik, besarnya ini kurang untuk karena kecil. Kalau tidak dibawa ke pabrik, di sini tidak ada pasarnya, kan? Jadi selama bertahun-tahun saya tidak tahu sekarang seperti apa. Jadi selama 1-2 tahun itu panen ya hanya dikonsumsi sendiri. Kalau kita mau konsumsi stroberi itu kan beda, kayak gabah, kayak tela, waleh kan gitu. Nah itu artinya ujung-ujungnya di sini kebingungan yang namanya pasar. Sama, kalau ini program ini misalnya di Ngrayen ini berjalan, ini akan lebih bingung lagi Pak ini persoalan pasar. Karena di sana jalannya seperti itu, terus akses informasinya jauh dari keramaian kota, kan gitu Pak ya. Ini lebih bingung.
Lalu kemudian saya belajar soal apa namanya jus buah misalnya, jus buah. Dulu tahun 2010 atau 2-3 tahun yang lalu kita tidak pernah melihat yang jualan jus buah Pak ya. Tapi beberapa tahun yang lalu kasarannya yang menceritakan ada beberapa orang, mungkin 1 sampai 5 orang bareng-bareng gelar meja, mau meja kan berubah di tengah jenis SMP sering bulan SMP tunggal di depan SMP 1 gelar meja kali nopo niku berubah dan akhirnya tahun ini sudah tercipta yang namanya pasar. Sudah beberapa tahun yang lalu tercipta yang namanya pasar itu. Karena artinya dari sini kita ambil pelajaran bahwa kita tidak bisa menunggu yang namanya pasar. Pasar ini kalau kita tunggu, dia tidak akan datang. Tidak akan pernah yang namanya datang pasar. Makanya bahasanya di sini kita menciptakan yang namanya pasar. Dalam hal ini kalau sudah terjadi output seperti apa? Jadi perencanaan program ini kita harus gali yang namanya potensi kendala gitu Pak. Tidak hanya ini ada program terus apa namanya kebesaran bahasanya Pak ya. Di situ tapi outputnya tidak ada apa-apa. Kalau sudah seperti ini orang kebingungan ini outputnya seperti apa. Kami kemudian melakukan pendataan di sini pendataan. Jadi di Sambi itu kan sebetulnya dusun Pak ya, dusun. Tapi luasnya kalau luasnya mungkin 4 sampai 5 kalinya desa Mriki. Jadi itu ada 127 pemuda yang ya lulusan SMP, lulusan SMA dan kebanyakan yang nganggur tidak sekolah. Ini bekerja kepada orang-orang kaya kota, Pak. Jadi ke Ponorogo dipekerjakan oleh orang-orang kaya kota, ke Ponorogo, Madiun dan sekitarnya jualan kayak misalnya pentol gitu Pak, pentol, jualan es, jualan apa namanya bakso. Nah polanya orang-orang kaya kota ini setelah kami apa namanya selidiki, begitu si anak-anak ini dari desa ini masuk bekerja di situ, begitu masuk langsung dikreditnya motor Pak, dikreditnya motor. Sehingga selama 3 sampai 2 tahun bahkan 4 tahun bekerja, anak ini tidak dapat apa-apa kecuali sepeda motor. Sepeda motor kalau itu sudah 3 tahun ya sudah rusak Pak. Secara psikologisnya kalau anak-anak di pedesaan itu tidak pernah Pak membayangkan bisa beli motor, itu nggak pernah. Orang kasar nih nopo nih yang berikan itu mangannya susah nih, susah. Kemudian seperti itu dikreditkan motor, ini senangnya bukan main Pak. Tapi akhirnya hasilnya tidak ada apa-apa di sini. Istilahnya banyak kerja bakti, bahkan pamite kerja tapi mulai malah ngambeli Pak. Karena hasil penjualannya ini tidak mencukupi untuk ngangsur motor. Ini banyak ini. Kita data di satu dusun itu ada 127 pemuda. Ya mereka itu nanti yang akan apa namanya terlibat di dalam sistem output ini Pak. Sistem output ini anak-anak itu akan kita tarik terlibat di sini. Perbedaannya adalah pada saat ini bekerja di sini, anak-anak ini ngedolnya wae wong Pak ini. Mulai motor rusak kan gitu ya. Kalau di sini ini menjualkan miliknya sendiri. Karena di sini ada masyarakat, ada pembagian job di sini. Menjualkan ini sama dengan menjualkan dirinya sendiri, memajukan desanya sendiri, kan gitu Pak ya, memajukan desanya sendiri. Jadi kayak orang Purwokerto Pak gitu. Ada orang Purwokerto, Bandung itu kalau jualan misalnya tas, sepatu dan lain-lain itu ya mungkin kalau masuk desa sini satu orang Pak. Ini belakangan ini saya ya kan ada orang jualan brambang Pak. Brambang itu dari Brebes pakai sepeda motor. Ini kan padahal Brebes ini kan perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Ya mungkin kalau bapak-bapak tidak tahu ini percaya saja orang plat sepedanya itu juga Brebes. Tapi mereka ternyata rombongan Pak, gitu ya. Rombongan ada puluhan orang ngontrak di salah satu desa atau rumah di mana
kemudian menyebar. Nanti sistemnya seperti itu Pak. Kita menciptakan pasar itu seperti itu. Anak-anak ini bisa tidak hanya ke Ponorogo untuk memasarkan, tapi ini harus memiliki nilai lebih. Jangan kayak gedung-gedung biasa kan gitu Pak ya. Kalau yang seperti itu, ini namanya kita menciptakan brand. Harus ini Pak, istilahnya apa? Oh nek jenang itu mirah, misalnya gitu. Masyarakat harus tahu ini Pak. Ada ciri khasnya di sini produk-produk ini. Nah, di sini yang namanya pemasaran, ini tingkatan dasarnya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari ini bahan baku menjadi bahan jadi yang sederhana, ada tingkatan di atasnya, misalnya dari tela ini bisa kita bikin roti, dari tela bisa kita bikin yang namanya keripik. Butuh apa Pak kira-kira? Kalau tela kita jadikan keripik ini butuh bahan lain apa? Minyak gitu ya, minyak. Dalam perekonomian lumbung atau perekonomian Pancasila, ekonomi Indonesia, yang namanya pembiayaan itu bukan uang. Bukan seperti ini, kalau orang diajak program tidak ada uangnya, tidak mau. Hari ini kan ngoten nggih. Hari ini kok kerja bakti. Kan begitu bahasanya. Bukan seperti itu. Pembiayaan di dalam perekonomian Indonesia ini, Pancasila, bukan uang, sama sekali bukan uang. Ini yang kami terapkan di Halmahera Barat seperti itu. Tapi pembiayaan apa? Kalau kita butuh yang namanya minyak, di sini di yang namanya Sambi ini ada, selain tela di situ ada yang namanya kelapa. Kita melihatnya gimana Pak? Lahir lagi satu lapangan kerja baru bagi mereka yang tidak kebagian di dalam input tela, tidak kebagian di dalam pengolahan ini. Mereka akan menjadi petani kelapa. Yang mereka karena penghasilannya dari kelapa pasti akan menjadi petani kelapa yang sungguh-sungguh gitu kan. Jadi minyaknya ini dari kelapa ini. Kita tidak beli yang namanya minyak. Yang apa-apa uang itu kan ekonomi liberal. Yang disebut ekonomi lumbung, ekonomi Pancasila, pembiayaan bukan uang. Semuanya dari potensi ini Pak. Nah untuk bikin roti kita butuh yang namanya sele kan, sele ini Pak, sele. Apa ini selenya? Selain kelapa ternyata potensi yang lain bahwa banyak masyarakat yang menanam pisang. Loh, berarti tambah lagi satu lapangan pekerjaan di sini Pak. Petani pisang akan menanam pisang secara sungguh-sungguh. Ada lagi jagung dan lain sebagainya. Padahal pisang ini sendiri, pisang misalnya, ini bisa dijadikan bahan pelengkapnya ini, bisa diolah secara sendiri kan ngoten Pak. Jadikan pisang goreng, jadikan apa? Ini bahannya Pak, nopo keripik, jadikan sele. Bahannya ini bisa. Kelapa Pak, kelapa juga seperti itu. Santannya, kemudian ininya. Ini sebetulnya ini rahasia Pak ini, tapi saya harus misalnya kelapa. Kelapa itu ada banyak, kelapa itu tidak hanya santannya. Ada sapu lidinya, kan ngoten ya, sapu lidi. Nah ini kalau di sana sapu lidi ini hanya dibakar Pak. Sapu lidi itu dibakar. Sehingga kelapa ini hanya sebatas santannya saja. Kalau misalnya masyarakat ini bisa kreatif, ada yang ada pelatihan kreatif, itu dibikin sapu saja, sapu dari kelapa ini dibikin sapu, dari sapu ini misalnya pemasaran nyantol mawon siji mau sapu ini ya kita harus mulai berpikir pangsa pasar Pak. Jangan dijual di pasar-pasar. Kalau di pasar-pasar kita kalah Pak sama buatan-buatan yang lain. Misalnya nyantol siji pondok gontor. Ini kan pangsa pasar. Sapu, kalau siapa yang butuh sapu dalam jumlah besar? Oh pondok gontor. Nyantol ini pondok gontor. Kalau hari ini kalau nggak salah siapa ini yang utaranya jagung ini ya, penyetoknya tak lereng jagung, jagung ini yang nyetok ini. Kalau misalnya ini gontor, padahal banyak pondok ini di Ponorogo, banyak pondok nyantol ini. Ini sudah menghidupi Pak. Ini nanti dari sini harus dibentuk yang namanya koperasi. Jadi tidak asal-asalan seperti ini, ada input proses output,
tidak ada koperasinya. Harus dibentuk yang namanya koperasi. Jadi lumbung dan koperasi itu satu paket, Pak. Nah, koperasi yang dimaksud seperti apa? Tidak seperti hari ini disebut koperasi kemudian menjadi rebo legina, terus napa melih akad pahingan barangnya ngoten nggih. Jadi kalau di sana yang disebut koperasi itu seperti itu. Jadi kan jagungan haji malam akad pahing. Dan di situ begitu ada koperasi, di situ juga digelar yang namanya kopyok itu Pak. Perjudian atau kopyok. Jadi begitu orang ngambil uang dari situ, pinjam uang, seketika itu habis yang namanya uang. Habis, pengurusnya masih di situ Pak, siap sampai pagi ini pengurusnya, ngambil lagi, habis lagi terus. Bahkan ini misalnya ini malam akad pahing, ini sampai malam Senin Pon, sampai bermalam-malam Pak akhirnya. Selalu seperti itu. Makanya di daerah-daerah pinggiran kayak Angrayung, kayak Pacitan yang pinggiran tidak pernah yang namanya akad pahingan itu sampai selesai. Tidak pernah ada sejarah yang namanya arisan itu modal kabeh. Pasti di tengah-tengah itu pun buyar. Sudah pasti. Di tengah-tengah ini sudah bubar. Misalnya anggotanya 50, pun gedok 25 orang, arisan itu sudah buyar. Koperasi bukan seperti itu Pak. Koperasi juga bukan seperti, mohon maaf ini, koperasi unit desa yang biasanya letaknya di kecamatan. Saya juga menjadi anggota koperasi unit desa. Ini bapak-bapak semua pasti juga menjadi anggota itu. Dulu awal mula pembentukan ini kan ditarik Pak. Ditarik semua masyarakat, ada yang dapat kartu, tapi hasilnya apa kita tidak tahu sama sekali sampai dengan hari ini. Padahal kalau misalnya kita lewat, kita lihat omsetnya ini bermiliar-miliar Pak. Koperasi bukan seperti itu. Kita sebagai anggota tidak dapat apa-apa. Kita tidak mengetahui, ini usahanya apa, tidak seperti itu ya. Jadi di sini ada koperasi. Kalau peningkatan seperti itu, jadi kalau di Halmahera Barat, di sana kalau bicara tertinggal, lebih tertinggal dari sini Pak. Bicara tertinggal, lebih tertinggal dari Ngerayun dan lain sebagainya. Bicara pendidikan, kemampuan berpikir di sana lebih tertinggal juga. Karena tidak ada yang namanya sarjana itu satupun nggak ada pas di tempat itu. Kemudian di dalam masyarakat seperti saya katakan bahwa perekonomian pembiayaan bukan uang. Masyarakat pada saat itu setoran Pak. Apa di sana wonten sagu, pala, polong itu sagu, pala, cengkeh yang punya tanaman apa talas misalnya setor talas dibawa ke dalam lumbung itu. Katakan lumbung di sini orang-orang setor yang punya pala setor pala, yang punya talas misalnya setor talas, punya tela setor tela. Pada saat itu kita jual laku sekitar 20 juta lebih. Akhirnya begitu dari setoran warga masyarakat itu 20 juta lebih. Masyarakat kemudian berkumpul bermusyawarah memastikan uang 20 juta ini dibuat untuk apa. Jadi ini hasil dari ini Pak. Dari peningkatan pertanian itu disetorkan di lumbung itu, dimusyawarahkan dijadikan apa, akhirnya ada satu pemikiran bahwa itu untuk menyekolahkan salah satu putra daerah situ. Dipanggil yang namanya anak yang ingin disekolahkan itu dipanggil di situ. Pertanggungjawabannya langsung terhadap masyarakat di situ. Jadi tidak main-main Pak ini. Karena di sana potensinya adalah sagu. Anak yang kuliah ini tidak asal-asalan kemudian ngambil kuliah jurusan teknik, jurusan kesehatan, tidak boleh Pak. Yang memilihkan ini masyarakat ini berdasarkan hasil musyawarah. Mau tidak mau, kalau kuliah pulang-pulang harus meningkatkan sagu ini dijadikan apa? Seperti jadi artinya ini harus pertanian gitu Pak ya. Pertanian. Artinya kalau ini kuliah dia harus pulang. Sagu ini menjadi apa? Menjadi yang lebih baik terus, bahkan sampai menjadi kayak bioetanol gitu Pak. Bioetanol ini harus, tidak boleh tidak. Makanya siapapun yang seperti itu, kalau ini pertanggungjawabannya kepada masyarakat, sing kuliah gitu tenanan Pak.
Dan alhamdulillah ini serius Pak, ini kisah nyata. Setelah anak ini kita kuliahkan di Jakarta, kuliah di Jakarta, anak ini belum selesai, ini sudah sering ditelepon oleh bupatinya. Jadi kan biasa pemerintah seperti itu Pak ya. Kalau ada seperti ini tidak akan ada yang Pak bantuan. Kalau masyarakat istilahnya punya pemikiran kecil-kecil kayak begini, tidak ada bantuan. Kenapa? Karena ini tidak akan pernah mengeluarkan pajak. Kurang hasilnya masih kecil Pak ya, tidak ada pajak. Tapi kalau ini sudah berhasil, mulai berhasil, tidak usah diundang, mereka sudah berdatangan Pak. Ini keberhasilan, ini keberhasilan. Tak janjane keberhasilan dari undi, orang ini murni masyarakat. Nah, artinya dari lumbung ini kita ingin menciptakan konsep kembali ke desa, gerakan kembali ke desa. Dulu Soeharto Pak ya, zaman orde baru, ada program yang namanya Kota Mercusuar. Jadi efeknya bisa kita rasakan sampai hari ini. Mercusuar itu di sini ada sebutan misalnya Jabodetabek, karena kalau daerah Jakarta, dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang ini. Kalau di Jawa Timur itu ada sebutan, misalnya sini ada Kota Matraman, Matraman itu Ponorogo, Galek, Kabarani, Medan. Surabaya kalau daerah sana ada Tapal Kuda, barang ini Pak. Jadi ada Surabaya, Gresik, pundi sing kena lumpur nih, Sidoarjo, Krian. Ini yang dimajukan oleh Soeharto. Yang dimajukan dibangun terlebih dahulu oleh Soeharto ini Pak. Konsep ini sebetulnya seperti apa? Maksudnya kalau daerah-daerah ini, pusat ini dia maju, dia berhasil, maka daerah-daerah sekitarnya akan kecipratan Pak. Kalau daerah ini maju, maka Ponorogo, Madiun, Magetan, Pacitan, Trenggalek ini kecipratan, sehingga maju semua. Tapi faktanya setelah Kota Mercusuar ini terbangun, yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi bukan ini kecipratan, tetapi yang ada di daerah ini ditarik semua ke pusat, ditarik ke sini semua. Apa yang ditarik? Tidak hanya sumber daya alam, tapi sumber daya manusia. Saya yakin kalau misalnya di masyarakat desa nopo sawung niki wonten sing kuliah S2 misalnya, ada yang pandai kuliah sampai S2, mungkin ada yang dokter, beliau tidak mungkin hidup di sini. Ini banyak kayak seperti itu, tidak mungkin hidupnya di sini, tidak mungkin Pak. Ponorogo banyak itu dokter Pak, banyak profesor. Tetapi tidak ada satupun yang hidupnya di sini, tidak ada yang kembali ke desanya Pak. Apalagi daerah-daerah kayak di pinggiran itu ada kayu, ada sawah, tidak mungkin seperti itu. Nah, kalau seperti itu terus majunya apa? Jadi konsep ini tidak mengembalikan semuanya ke desanya. Maka di dalam sistem perekonomian ini akan seperti itu Pak. Jadi ini kalau kita kembangkan ini, ada kelapa misalnya gini, kelapa ini kita nyantol pondok-pondok tidak cukup, artinya tidak hanya ini Pak. Jadi ini membangun network nih, jaringan nih, membangun jaringan atau pemasaran. Kalau misalnya kita jualan sapu misalnya ke pondok-pondok, tidak hanya cukup kita hanya jual ini saya seperti ini, hatinya segini enggak Pak. Yang namanya membangun jaringan itu harus terus bergulir. Tidak hanya sebatas jualan sapu, tetapi kita minta dong ini apa namanya, dari masyarakat ini ada 1, 2, atau 3 anak yang sekolah gratis di situ. Kita ngomong terus terang Pak, ini karena saya yakin ini bisa kayak seperti ini Pak ya. Ini contoh membangun network seperti itu. Jadi tidak hanya jualan sapu, tapi kita minta karena ini apa namanya murni pemikiran masyarakat, ini untuk kemajuan masyarakat, maka titip Pak, bahasanya kita titip 1, 2, 3 anak untuk bersekolah di situ. Untuk apa anak-anak yang sekolah di Ngontor ini? Ini contohnya Pak ya, pembangunan network seperti itu. Untuk apa?
dia akan kembali meramaikan musola-musola di desanya. Karena ini konteksnya agama ini di sini. Jadi membangun network dari suatu program itu tidak hanya untung-untungan saja, Pak. Kita harus berkembang ke depan. Untuk apa anak-anak ini? Dia akan kembali ke desanya juga untuk meramaikan musola-musola, masjid-masjid. Maka tujuan yang pertama tadi di situ, ketuhanan yang Maha Esa akan semakin meningkat, Pak, semakin meningkat. Ini tingkatan dasarnya seperti itu. Ini tingkatan dasarnya seperti itu. Kalau hari ini kita seperti mimpi, Pak, tidak mungkin seperti itu. Itu hari ini. Tingkatan atasnya, bagaimana kita menciptakan pasar ya? Kalau misalnya ini tadi, ini desa Sambi. Tadi sasaran yang menjadi tim pemasarannya kan pemuda-pemuda ini, Pak. Ini tingkatan lokal. Kalau ini produknya ini setelah diuji coba betul-betul memiliki brand, ya, memiliki brand betul-betul enak dan terkenal. Tingkatan selanjutnya siapa yang akan menjadi pemasaran? Kalau misalnya ada orang ini katakanlah Sawuh, bukan Sambi tapi Sawuh, masyarakat Sawuh yang ada sudah lama hidup di Surabaya, orang ini harus memasarkan ini, Pak. Harus ikut memasarkan ini. Kalau ada orang Sawuh yang sudah lama atau bekerja di Yogyakarta, orang ini akan menjadi tim pemasaran kita. Kalau orang Sawuh ada yang di Jakarta, ya orang ini juga akan menjadi tim ini. Ada yang di Sidoarjo misalnya akan menjadi tim ini. Ada di Madura, Kalimantan, Sumatera akan menjadi tim pemasaran kita. Jadi orang yang hari ini di Jakarta itu belum tentu hidupnya apapun mesti nih, nek uripe menak. Belum tentu, Pak. Belum tentu kalau hari ini ada orang-orang kita yang di Jakarta, saudara atau apa, kemudian di sana hidupnya enak, belum tentu. Lapangan pekerjaan itu sangat sulit. Makanya kalau ini bergulir, ini sudah pasti jalan seperti itu, asalkan pengelolaan di sini jelas di dalam koperasi itu. Asalkan orang-orang paham koperasi itu apa. Jadi koperasi bukan seperti rebuleginan ya. Bukan seperti itu koperasi, Pak. Jadi ada pembagian dari sini ke petani berapa, pengelolaan berapa, pemasaran berapa, masuk koperasi ini berapa, masuk koperasi berapa, pembangunan sarana prasarana desa akan dibangun melalui hasil yang ada di dalam koperasi, Pak. Jadi pembangunan sarana prasarana bukan dibangun karena kita ngenteni nomor itu proposal dari dewan dari ini. Ini sama saja kalau seperti itu nanti, Pak. Itu namanya bukan masyarakat yang berdaya. Jadi pembangunan sarana prasarana akan kita ambil dari sini. Bahkan kalau desa sudah seperti itu, desa itu sudah seperti ini, berjalan seperti ini, tidak ada, Pak, yang namanya dewan atau apa berani masuk desa itu, Pak. Artinya kalau hanya uang 5-10 juta, masyarakat nopo bahasanya orang jinjinan kan gitu. Orang di sini sudah makmur. Kenapa masyarakat kita itu banyak yang pergi ke Jakarta, ke Surabaya, ke mana-mana? Kenapa yang profesor-profesor, yang dokter-dokter, sekolah tinggi-tinggi ini tidak kembali ke desa? Karena di desa ini tidak ada yang namanya kemakmuran. Tidak ada, Pak, kemakmuran. Nah, kalau kita sama-sama menciptakan sistem yang seperti itu, ya secara otomatis akan kembali orang yang pergi bertahun-tahun misalnya ke Jakarta saja ini akan kembali. Kita menjadi tim, Pak. Dari sini kita bisa bayangkan, artinya bisa menggali suatu pengetahuan bahwa ini Tela ini kan ngerayun tok nih, Pak. Tela ini ngerayun tok. Nah, ini di tetangganya misalnya ini RW 1 saja Tela. RW 2 ini pisang tadi misalnya. Di satunya lagi kelapa. Satunya lagi ini apa, jagung misalnya. Mungkin satunya lagi kedelai, tempe. Artinya kalau ini satu desa ada 1, 2, 3, 4 RW, maka di satu desa itu ada 4 perekonomian yang terus bergerak di situ, Pak. Terus bergerak. Hidup. Nah, ini kan kalau hanya 4 RW 1 desa. Kalau misalnya ada 2 desa, jadi artinya begini.
antara jarak kalian mriki ini sudah berbeda, tolak ukurnya berbeda. Kalau misalnya jarak itu juga tela misalnya, ya kita jangan ikut-ikutan tela Pak. Maksimalkan, jadi digali potensi yang ada di sawah ini apa gitu. Jadi nanti akan berkembang Pak ya. Akan berkembang perekonomian secara mikro atau kecilnya ini di daerah-daerah saja sudah bergerak ini ekonomi, roda perekonomian ini bergerak. Yang petani tela terus akan menjadi petani yang terbaik, petani kelapa terus akan menjadi petani kelapa yang terbaik, terus akan digali terus seperti itu. Kemudian yang lainnya juga, kalau misalnya kayak Rono Wijayan itu, oh ternyata potensinya ada di skill kerajinan emas, kan ngoten Pak ya. Nah tapi apa karakteristik masyarakat Ponorogo tidak seperti itu, hanya ikut-ikutan Pak, melu-melu. Di usaha saja misalnya kalau konter itu rame, semua orang sampai di gang-gang kecil, teng desa-desa konter, kan gitu Pak ya. Konter. Makanya di situ setelah nilai ekonomi di bawahnya ada sistem tanah adat. Artinya apa? Di dalam Pancasila ini tidak boleh ekonomi itu dibangun dengan cara menghancurkan sistem tanah adatnya, tidak boleh. Jadi sistem tanah adat ini harus tetap dilindungi. Contohnya apa? Perekonomian yang dibangun dengan menghancurkan sistem tanah adat itu ya kayak Lumpur Lapindo itu Pak. Bukan hanya sistem tanah adat yang hancur, semuanya hancur. Jadi perekonomian yang seperti itu yang hancur. Tidak jauh-jauh kalau misalnya Ponorogo hari ini yang rame kan bisnis perumahan ya. Bisnis perumahan yang rame. Tahun sekitar 2008-2009 Ponorogo itu masih terkenal sebagai daerah kabupaten penyangga ketahanan beras terbesar Jawa Timur. Itu tahun 2008-2009. Nah, bisnis rumah ini, program ini kan kemudian perang Pak itu. Program rumah itu perang antara lahan pertanian dengan perumahan. Terus menggeser lahan pertanian. Yang diserang ini lahan pertanian. 80% masyarakat Ponorogo itu mata pencahariannya sebagai buruh tani. Bukan petani, ini senes petani, tapi buruh tani ya. Ganteng ya. Petani dengan buruh tani. 10%-nya petani, 5%-nya sekitar 7%-nya ini PNS, 3%-nya pengusaha. Ini Ponorogo kan ya. Nah rumah ini harganya kira-kira yang paling murah saja pinten Pak ini? Yang paling murah 150 ya. Pertanyaannya, kita ini mampu apa enggak membeli seperti itu yang 80%? Buruh tani ini mampu apa enggak membeli? Butuh nyelengi pinten tahun kan. Jadi untuk mempertanyakan program itu bisa ditanya dari ini Pak. Kalau misalnya bapak-bapak punya program masyarakat desa Sawo, apa ini manfaatnya untuk masyarakat desa Sawo? Potensinya ini apa? Kendalanya apa? Harus seperti itu. Harus seperti itu Pak. Jadi ini bukan penghancuran sistem tanah adat seperti itu, makanya di sana ada sistem tanah adat sehingga sistem tata ruangnya akan tetap seperti itu Pak, seperti sedia kala. Nah ini salah satu barangkali gambaran. Jadi di dalam program ini sebelum kita menyusun program kita harus tahu yang namanya potensi terlebih dahulu Pak. Jadi program tidak asal nyontoh mawon. Misalnya di Teranjang programnya ini kebanyakan kita ikut-ikutan Pak. Oh ning kono lele. Dan lele hasilnya bagus. Kita ngikut juga lele kan. Banyak orang pengusaha itu yang hancur gara-gara tidak tahu itu, hanya ikut-ikutan. Ya Ponggone saya pernah juga jualan sayur Pak ya. Jualan sayur di pasar lebih. Niki serius ini Mas, sekitar 2 tahun yang lalu. Itu pulang nggih dasaran teng mriku teng pasar lebih. Jadi setiap jam 12 malam itu saya sudah berangkat ke Mbalong sama istri saya. Pakai sepeda motor Pak, pakai sepeda motor. Jadi nanti saya ke Mbalong balik lagi itu. Saya dasarkan di situ.
Jadi dari Balong ke Pasar Regi kan ngoten nggih. Dari Balong ke Pasar Regi teng mriku nggih kula dasar nih. Dalam pikiran saya enak gitu orang jualan sayur itu enak. Setiap pagi ini apa namanya habis, kalau tidak habis bisa kita konsumsi. Dan orang-orang di sekitar situ yang jualan ini juga santai-santai saja Pak, misalnya barangnya tidak laku gitu santai. Nah ternyata ini maksudnya saya ini kan sebagai pengikut Pak, ikut-ikutan tapi tidak tahu ilmunya. Saya tidak mengerti bahwa ini ternyata si Pak ini meskipun tidak habis ini ternyata punya jaringan dengan peternak kelinci. Misalnya kan ngoten nggih. Makanya ini di wonten dalan-dalan bingung nih. Wonten sing tiyang goreng-goreng telon niku. Udan-udan ngerti ora nang sing tuku tapi goreng buat tekeke sing tuku. Sing tuku mbiyen ngoten nggih. Kayak seperti itu artinya menang di jaringannya Pak. Kalau kita hanya ikut-ikutan hancur Pak. Dan akhirnya saya juga berhenti juga apa namanya jualan sayur ini Pak. Jualan sayur ini berhenti karena kalau musuh yang namanya bakul lobrok niku ngawur-ngawur. Subuh-subuh niku kan sik peteng-peteng kangkung pun diunting 5-5 niku dadian dinompok ditimbang-timbang dari melih. Akhirnya malih telu mriku malih hilang Pak. Musuh lobrok ngoten. Jadi seperti itu Pak. Ini network membangun jaringan ini penting. Jadi saran saya ini kalau membangun jaringan apa Pak ya belum, jadi dikurangi ketergantungan kita terhadap pemerintah, dikurangi. Ini harus dibangun dari potensi masyarakat situ karena PNPM ini kan saat ini kasih wonten Faskel yang siap mendampingi, selalu mendampingi. Terus apa pendanaan masih bergulir kan gitu Pak. Nah kalau Faskel ini sudah tidak ada, misalnya PNPM ini sudah di stop, kemudian LKM ini apa yang mau dikerjakan Pak kira-kira? Sudah ada gambaran. Nah pada saat itulah nanti yang namanya PNPM ini akan diukur Pak. Loh yang sekarang juara satu ritek, misalnya kemarin kan ada Pak nih lomba-lomba tentang kalau tidak salah. Yang juara satu ya sekarang juara satu ini pendanaan masih bergulir kok, Faskel masih ada. Kalau sudah tidak ada misalnya stop, kita ini lagi Pak, lomba lagi Pak. Siapa yang juara satu itu. Jadi ini apa namanya maksudnya LKM ini ditinggal di sini, nanti akan ditinggal di sini. Ini agar terus hidup dari situ. Jadi masyarakatnya sudah berdaya gitu Pak. Tidak tergantung lagi terhadap bantuan pemerintah terhadap ini. Jadi kita harus bangun perekonomian itu dari apa namanya potensi yang kita miliki. Ini yang penting. Jadi saya kurang tahu kondisi masyarakat Sawu seperti apa. Jadi saya menceritakan apa namanya gambaran ini yang desa yang saya tahu seperti ini Pak. Yang saya tahu seperti ini yang bisa saya ceritakan dan ini bisa diterapkan dimanapun seperti ini bisa. Karena masing-masing daerah memiliki potensi yang berbeda-beda. Nah kalau di daerah saja seperti ini, tingkatan desa seperti ini, kita bisa bayangkan tingkatan kabupatennya seperti apa. Kita bisa bayangkan provinsinya seperti apa. Indonesia akan seperti apa. Akan ada jutaan, akan ada miliaran aktivitas ekonomi Pak. Aktivitas ekonomi. Mungkin itu Pak apa namanya pertama yang saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan terlebih dahulu, monggo Pak. Pak, terima kasih atas telepon. Pertanyaannya, dengan adanya intelijensi masyarakat yang begitu paling wow, apakah membuat ekonomi itu nanti tidak akan merubah daya sosial yang sudah terbentuk sekian lama yang sangat sulit? Saya contohkan hari ini kita sudah punya usaha yang jalan di desa ini. Terus kita akan diajak dari nol lagi memulai. Apakah itu mungkin? Yang kedua, dalam mata rantai hubung ekonomi itu akan input proses output. Betul. Mungkin input karena sudah kebiasaan kita bisa
outputnya ini siapa kepada siapa, kalau kita saudara tentu akan sangat sulit. Jadi kepada siapa kita akan mencari outputnya. Yang terakhir modal tidak harus dengan uang. Iya, betul. Dicontohkan di atas ada tela, ada pisang, ada kelapa. Apa iya setelah si punya tela ini kalau mau bensin dengan pisang? Kan Nggih. Ya mungkin begitu. Oh iya Pak, nggih. Jadi ini apa namanya? Yang ngeten Pak ya. Jadi yang pertama kondisi sosial kemasyarakatan. Jadi pertama ini saya tekankan Pak Nggih, saya hanya menyampaikan sharing malam ini. Jadi kalau saya ingin merubah dari nol nanti dibebani nomor PNPM ini sharing pengetahuan ya Pak Nggih. Ini program yang saya bawa seperti itu. Harapan saya kita dapat Bapak Ibu dapat mengambil pelajaran yang sekiranya di sini ada manfaat bisa diambil itu karena ini kontennya PNPM. Kemudian soal kondisi sosial kemasyarakatan yang sudah lama terbangun. Sudah lama terbangun. Kita menjadi asing Pak, akhir-akhir ini asing-asing. Apa istilahnya menjadi kayak orang asing. Kita ini orang Indonesia, kita lahir di Indonesia, kita besar di Indonesia. Tetapi kalau diajak bicara Indonesia, ini menjadi aneh Pak, tidak nyambung. Tapi kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, kemudian hidup juga di Indonesia. Kalau diajak bicara di luar Indonesia, kita menjadi sangat fasih Pak, sangat fasih. Sehingga kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun selama ini, jadi saya ingin menceritakan bahwa ini kemiskinan ya, konteksnya kemiskinan. Kemiskinan ini sebetulnya terbangunnya tidak ujuk-ujuk miskin. Selain saya bicara standar, karena di situ ada standar tadi. Kemiskinan ini terbangun sejak tahun 1615 Pak. 1615 di Indonesia ya. Karena interaksi sosial, kondisi sosial kemasyarakatan yang terjadi hari ini di tahun 2013 ini berasal dari sini. Awal mulanya dari sini. Pada tahun ini di Indonesia ini seluruh Nusantara ada suatu peristiwa yang disebut dengan bahasanya yang berisi kerja rodi, romusa, tanam paksa, tanam paksa. Di dalam tanam paksa ini prosesnya seperti apa? Masyarakat desa Sawo punya tanah ini dirampas oleh penjajah, ditanami. Yang menentukan tanaman siapa? Juga penjajah. Yang menanami siapa? Yang punya tanah. Hasilnya tidak diberikan kepada yang punya tanah. Hasilnya ini dibawa oleh penjajah. Sehingga secara otomatis kalau seperti ini pendapatan masyarakat ini nol atau menurun atau nol. Satu-satunya pendapatan hari ini dari tanah masyarakat pribumi nol. Kalau pendapatan ini nol, maka konsekuensi selanjutnya bahwa pendidikan masyarakat ini nol. Masyarakat tidak bisa bersekolah. Makanya dari tahun 1615 sampai sekitar tahun 1922, sekitar 300-an tahun lebih ini, 1615 sampai 1922, di Nusantara ini tidak ada satupun orang yang bersekolah, tidak ada. Padahal di negara-negara lain sudah terbangun kayak hari ini Pak, kayak kita. Tapi ini 300 tahun, 6 sampai 7 keturunan, kita tidak ada orang yang bersekolah, tidak ada. Nah, karena pendidikan ini nol, maka masyarakat menjadi masyarakat menjadi bodoh. Karena masyarakat bodoh, dia akan hilang yang namanya ilmunya. Ilmu bangsanya, ilmunya sendiri ini hilang karena bodoh. Hari ini mau kita cek ilmu pertanian yang asli, misalnya yang asli ilmu bangsa tidak ada. Ilmu apa? Kesehatan,
yang asli ini sudah tidak dipakai, ilmu apapun tidak dipakai. Ini yang pertama. Jadi tanam paksa ini yang pertama adalah pembodohan. Misinya adalah penghancuran ilmu bangsa, ngilangnya ilmu bangsa, Pak. Termasuk lumbung. Di dalamnya ada ilmu perekonomian yang disebut lumbung. Yang hari ini anehnya ekonomi kita menjadi ekonomi campuran. Ekonomi kok campuran itu lah kados napa niki jeneng. Gaduh-gaduh. Kados pecel ya, ekonomi campuran. Ini yang pertama. Jadi yang pertama penghancuran ilmu bangsa. Ilmu apa? Ya ilmu pertanian. Kita punya ilmu Pak secara apa namanya? Secara teknik, misalnya teknik. Kita punya ilmu. Bangsa ini punya ilmu. Salah satunya yang dipakai untuk membangun gedung MPR. Itu ilmu apa namanya? Ilmu bangsa asli itu yang dipakai Pak. Yang dibangun Soekarno untuk membangun Gelora Bung Karno yang dulu apa itu? Kalau misalnya lampu tidak ada ayang-ayangnya Pak, itu betul. Jadi kita punya ilmu-ilmu seperti itu dulu. Ini hilang. Yang kedua dari tanam paksa ini adalah penghancuran ilmu tanaman. Bagaimana penghancuran ilmu tanduran ini dihancurkan? Prosesnya seperti apa? Tanah yang kita miliki ini yang menentukan tanamannya adalah pihak penjajah. Yang kemudian masyarakat yang punya tanah sendiri tidak tahu cara mengolahnya seperti apa. Contoh seperti apa ini tanaman ini yang diperlukan di sana? Ada gandum, ada tebu, ada jarak. Ini bukan tanaman pribumi, tebu seperti itu Pak. Jadi masyarakat tidak bisa tahu cara mengolahnya itu seperti apa. Sehingga karena tidak bisa, maka masyarakat kebagian menjadi buruh kan? Ingat ya, menjadi buruh. Di pabrik ke atas ini sudah bukan masyarakat pribumi. Ini yang kedua. Agar tanaman ini kemudian tumbuh subur, ya Pak ya. Jadi kedua penghancuran ilmu tanaman ini sebetulnya pada saat inilah kondisi sosial masyarakat ini dirubah. Melalui ini kondisi sosial masyarakat kita dirubah. Apa? Yang tadinya tanaman pribumi itu ya kayak padi ya, maksudnya apa itu? Karakteristik masyarakat kita, masyarakat Jawa, masyarakat pribumi dulunya saya menanam untuk makan keluarga dan lingkungan. Karakteristiknya seperti itu Pak. Tetapi setelah perubahan ini, perubahan ilmu tanaman ini, masyarakat dirubah pola pikirnya dari masyarakat yang saya menanam untuk makan diri dan keluarga dan lingkungan, dirubah menjadi masyarakat pasar. Saya menanam untuk dijual. Menanam untuk dijual. Contohnya kan ini ibu-ibu ya biasanya ini banyak apa ini yang terjadi. Kita panen dari sawah, jual gabah, kemudian beli beras. Ini salah apa enggak kira-kira? Salah. Ini artinya berhasil ini pola pikir perubahan dari masyarakat apa namanya yang saya menanam untuk diri dan lingkungan menjadi masyarakat pasar. Saya menanam untuk dijual. Disinilah perubahan masyarakat pasar. Terus dodol beras, dodol gabah, tuku beras kan nonton ya, dodol gabah, tuku beras. Dari sinilah sebetulnya, karena kita menjadi masyarakat pasar inilah sebetulnya jurang kemiskinan itu akan semakin dalam. Orang-orang yang miskin di sekitar kita akan semakin miskin. Makanya miskin ini bukan hanya soal faktor nasib saja Pak. Atau kita harus koreksi atau jangan-jangan itu miskin itu karena juga kita yang membuatnya semakin miskin. Kalau pola pikir kita adalah seperti ini, pola pikir masyarakat pasar, ya, yang miskin akan semakin miskin Pak, semakin miskin. Ini pembentukan pola masyarakat pasar ini masih berjalan sampai dengan hari ini. Masyarakat kita menjadi masyarakat pasar. Yang selanjutnya dari sini penghancuran ilmu tanam. Jadi satu paket Pak, penghancuran ilmu bangsa, ilmu tanaman, penghancuran pola pikir, penghancuran ilmu tanam. Agar ini tumbuh subur, maka ditaburlah pada saat itu yang namanya pupuk kimia Pak, pupuk kimia. Dalam ilmu tanah, di dalam ilmu tanah sekali tanah itu ditaburi dengan pupuk kimia, selamanya tanah itu akan tergantung terhadap pupuk kimia.
selamanya. Misalnya urea. Maksudnya ketergantungannya itu bukan hanya minta itu Pak, misalnya ngeten. Nek musim tanam hari ini ngentekne sak gitu Pak. Ini bapak-bapak lebih paham lah, lebih paham. Tapi saya harus menceritakan lagi hasilnya apik. Nek tandur ngarep nek pengen apik harus tambah dari satu sak ini. Harus tambah satu sak. Terus seperti itu. Ini dalam ilmu tanah. Tanah itu bisa disembuhkan, bisa tidak seperti itu hanya dengan satu cara. Bahwa tanah itu harus digali sedalam 2 meter. 2 meter. Padahal ini semuanya tanah di Nusantara itu seperti itu. Pupuk kimia. Sehingga kalau belakangan ini dulu, kemarin petani ini kesulitan mendapatkan urea, artinya bahwa kultur stelsel penjajahan terhadap rakyat ini masih berjalan sampai dengan hari ini. Jadi settingan cara yang dicetuskan pada tahun 1600-an baru kita rasakan saat ini. Penjajahannya itu baru terasa hari ini, gitu Pak. Jadi ini penghancuran ilmu tanah. Yang selanjutnya adalah penghancuran karakteristik lahan pertanian. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya di TV atau di mana, kalau ada sawah di luar negeri, niku datar teman-teman. Istilahnya apa? Sawahnya ini lapang Pak ya, sawah luar negeri itu lapang, tidak ada apa-apa. Tetapi karakteristik lahan pertanian kita tidak seperti itu. Ini karakteristik dimanapun sawah, terutama kalau yang di daerah pinggiran ini masih terlihat karakteristik lahan pertanian seperti apa. Kamu misalnya di sini ada sawah Pak ya, di sini ada sawah, persawahan. Di sekitar sawah itu pasti ada hutan buatan. Bahasanya bukan hutan buatan Pak, grumbul-grumbul teman-teman ya. Pasti ada grumbul-grumbul ini di sekitar sawah ini. Kalau di sini kemudian ada apa namanya, wonten kalenane Pak ya. Di sini pasti ada grumbul-grumbul juga. Ini lahan pertanian kita yang membedakan dengan karakteristik sawah-sawah di luar negeri. Pembentukan grumbul-grumbul ini sebetulnya bukan tanpa dasar. Ini dimaksudkan agar mata rantai makanan ini berjalan terus. Kalau misalnya wonten tikus, grumbul-grumbul ini dan digawe sama tikus. Tikus akhirnya dimakan sinten iki tikus, dimakan rantai makanan. Ular. Rasanya urip teng grumbul iki. Sehingga apa namanya yang namanya elang, burung elang juga biar hidup di hutan-hutan. Sehingga masyarakat kita sebetulnya tidak mengenal yang namanya pestisida maupun insektisida. Jadi Tuhan itu menciptakan ulo, tikus, elang itu ada gunanya Pak. Orang kita saja yang makan itu satu piring. Semuanya bukan menjadi rezeki kita Pak. Wonten sing ceblok dados rezekine semua kan ngoten nggih. Ada yang seperti itu Pak. Kita tidak mengenal seperti itu, obat-obatan kimia kita tidak kenal seperti hari ini, yang akhirnya memunculkan banyak penyakit yang jenenge aneh-aneh. Kan ngoten Pak. Banyak orang-orang tua-tua biyen iki enak ya penyakit ngono iki kan ngoten. Saniki penyakit jumlahnya ratusan, kita tidak tahu. Ini gara-gara ini Pak, ada pestisida, insektisida yang masuk ke dalam buah-buah, ke dalam makanan yang kita makan, menjadi penyakit seperti itu. Ini penghancuran ilmu tanaman seperti itu. Sehingga yang parahnya kemudian dari situ, kalau kita lihat tembak manuk gede nih. Yang pertama keluar namanya ada merek Benyamin Super. Benyamin Super itu buatan Eropa ini Pak. Lama-lama manuk ditembaki. Yang parahnya manuk tidak hanya ditembak Pak, tapi diobat kan wonten damel pestisida. Kalau dulu waktu saya kecil bangun pagi-pagi sing jenenge manuk jalak uren, manuk kacer niku kathah. Nek sakniki jajan wonten apa mboten niku? Manuk jalak karane niku. Pun kiamat Pak bagi manuk jalak itu pun kiamat, maupun mboten wonten manuk jalak, manuk kacer enggak ada. Itu karakteristik kita bagi masyarakat pribumi. Niku kan nek manuk, nek iwak wonten anu Pak nggih, ngertos napa jenung nggih. Kalau mau meracun ikan
masyarakat pribumi memakai jenuh. Jenuh itu tidak akan membuat ikan mati, tapi kalau semaput, malah kita semaput itu tidak akan habis seperti hari ini. Dulu banyak sekali jenis ikan kayak mentawes, kayak iwak songo sing nempel, iwak sing nempel batu terus ini. Hari ini sudah tidak ada. Begitu ikan sudah tidak ada, etok-etoknya tidak ada program apa namanya bantuan ikan. Etok-etoknya larangan untuk dilarang menembak. Kenapa ini tidak dari dulu kan? Kenapa tidak dari dulu maksudnya? Ini penghancuran kondisi sosial kemasyarakatan itu sebetulnya seperti itu. Kalau kita bicara sosial kemasyarakatan kita yang benar seperti apa sebetulnya? Ya seperti itu mas. Ada apa namanya gotong royong, musyawarah. Karena ini ada 7 generasi ini yang hilang. 7 generasi ini yang hilang. Kemudian yang sebetulnya ini bukan kondisi sosial kita, seolah-olah ini menjadi kondisi sosial masyarakat kita. Kan misalnya PNS awal-awalnya tuku-tukunan sampai atus-atusan juta itu biasa awalnya kata sing kritik kan ngoten awalnya. Tapi lama-lama kalau berjalan seperti itu terus Pak, kayak ini wis biasa menjadi seolah-olah itulah kondisi sosial masyarakat kita. Padahal itu bukan kondisi masyarakat sosial kita, Pak. Bukan kondisi sosial masyarakat kita. Pertanyaannya tadi yang pertama bahwa apakah bisa? Nyeten mau, penak-penakan mau, apakah bisa? Jadi kalau soal ngono lho, apa ya iso kan? Istilahnya saya juga heran kenapa Majapahit yang dulu begitu megah sekarang juga tidak ada. Bagaimana Indonesia yang seperti ini kita bisa bersatu. Memang hari ini kalau kita bicara program yang seperti ini sulit. Karena ini kaitannya dengan apa namanya pemerintah juga. Artinya makanya di dalam program ini perangkat desa itu tugasnya hanya mengamini saja. Kalau ada masyarakat yang punya apa namanya punya inisiatif, seyogianya pemerintah apa desa itu mengamini. Jadi ada pembagian job description. Kalau sudah kerjaannya di situ ya mengamini lah, mendukung biar masyarakat ini yang berkembang. Apakah itu bisa dilaksanakan? Insya Allah bisa. Orang yang namanya Halmahera itu kan apa malah lebih parah itu, yang namanya Halmahera itu lebih parah. Tetapi apakah itu bisa? Bisa. Tapi kapan itu bisanya terlaksana 100% istilahnya? Itu tergantung daripada pelakunya. Kan semuanya kan seperti itu ya. Tergantung daripada pelakunya. Tapi yang jelas ada perbedaan program. Yang ini bisa dibawa untuk memajukan desanya, kembali ke desa. Yang satunya misalnya ini hanya perkara untung rugi. Kan gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Makanya di dalam program-program seperti ini tidak hanya Lumbung, termasuk PNPM. Jadi ada satu kesamaan kenapa saya suka terhadap PNPM. Kalau Lumbung dijalankan dengan gotong royong, PNPM ngoten nggih. Gotong royong nggih. Gotong royong yang saya tahu. Karena di LKM itu betul-betul gotong royong kerja bakti ya Pak. Tidak ada yang membayar, penuh kesadaran. Interaksi sosialnya mufakat. Kan ngoten nggih. Kalau tidak mufakat tidak akan apa namanya terjadi suatu keputusan. Dan di sini yang saya tahu PNPM itu segala keputusan dijalankan berdasarkan musyawarah ya. Musyawarah, berdasarkan musyawarah. Meskipun di dalamnya ada pilihan Pak. Jadi ada perbedaan. Coblosan kalau musyawarah iki wonten perbedaan. Penjerone musyawarah nek ora mufakat niku saged mawon dados coblosan. Tapi sing dicoblos senes tiyang. Nek teng pemilu sing dicoblos tiyang, gambare sing dicoblos. Tapi di dalam musyawarah ini harus diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Dalam musyawarah yang dicoblos itu pemikirannya. Kalau misalnya kita malam ini bicara kemiskinan, ada 2 calon. Si calon ini harus memaparkan kemiskinan di desa Sawu itu seperti apa,
solusinya seperti apa, itu yang dipilih Pak ya. Yang dipilih itu di dalam musyawarah. Jadi ini sama, saya memiliki pandangan adanya kesamaan antara lumbung dengan PMTN. Jadi saya mohon maaf ini Mas, bukan untuk merubah begitu, nanti dihidupkan pasca. Jadi seperti itu untuk pertanyaan pertama. Apakah bisa? Kemudian yang kedua, apa tuku bensin double pisang. Ini kita bicaranya dalam konteks ini Mas ya, pengembangan masyarakat. Nah artinya apa? Pembiayaan bukan berupa uang dalam ekonomi Pancasila ini dalam konteks program ini, dalam konteks lumbung. Artinya apa? Kalau roda perekonomiannya lumbung ini sudah berjalan, jadi produk ketela tadi sudah berjalan, pemerintah ora usah bingung-bingung wis tarif dipajak iki piro ae. Nek masyarakat itu punya hasil, masyarakat tidak akan protes Pak. Pasti itu. Tapi nek hasilnya sedikit, pajaknya gede, masyarakat protes. Artinya kalau ini sudah berjalan ini roda perekonomian ini, maka hasilnya yang namanya apa? Misalnya tuku bensin kan butuh duit kan Mas. Ini sudah berjalan di sini masyarakat, kesejahteraan masyarakat ini sudah meningkat. Artinya kalau di luar program ini kemudian Pak A ini ingin ke mana tuku bensin ya tetap ya duit namanya ya. Tapi di dalam menggerakkan roda perekonomian program masyarakat ini, di sini yang disebut pembiayaan itu bukan uang. Pembiayaan bukan uang. Jadi ini dalam konteks program ini, Karena kalau pembiayaan ini uang, sedangkan ada potensi yang lain di daerah kita yang sebetulnya bisa kita pakai untuk memaksimalkan program ini, maka sia-sia. Nah, contoh tela ini dipandang sebelah mata tadi. Tani hasilnya ya semua duit. Padahal jelas loh. Ini kita Indonesia ini masyarakat negara pertanian. Kalau negara itu negara pertanian, harusnya tempat yang terhormat, yang tertinggi itu siapa? Ya petani harusnya. Kalau Amerika itu negara perindustrian, karena Amerika itu negara industri, tempat atau strata yang paling berharga di sana adalah pengusaha kan apa gitu? Semuanya menyesuaikan Pak. Kalau Amerika seperti itu. Nah kalau Indonesia ini bertani kemudian kita ikut Amerika, petani kok yang digandrungi yang tingkat tertingginya PNS ini kan lucu ya. Jelas bahwa Indonesia ini negara pertanian, maka harusnya yang unggulan kita menjadi tempat tertinggi itu juga petani. Jadi nanti harapan saya tidak ada omongan lagi lah petani saat ini hasilnya kurang ini kan kata nonton ini petani hasilnya ini. Jadi itu yang coba untuk kita ini hampir selesai Pak. Yang coba untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jadi kita bisa menggali pengetahuan bahwa yang pertama tingkat keimanan dan ketakwaan itu penting Pak, sangat penting. Bapak Ibu yang di LKM ini punya kesulitan apa enggak kira-kira untuk menggerakkan masyarakat yang lain di luar sana? Kalau misalnya kumpul-kumpul, wonten agenda apa Mas? Jadi kalau yang lain biasanya punya kesulitan untuk menyadarkan juga orang-orang yang misalnya akan mendapat bantuan, ini kesulitan, punya kesulitan untuk mengumpulkan, diajak musyawarah sulit. Ini ya jelas Pak, jelas sulit. Kalau perkumpulan itu tidak ada kaitannya dengan ini loh. Misalnya ini petani, terus diajak berkumpul ini tidak terus iki opo maksudnya kan terus genep-genep lah istilah. Tapi di dalam program yang seperti itu maksudnya, kalau Bapak Ibu menyusun program itu berdasarkan potensi yang ada di situ, maka semua masyarakat ini akan sekekal Pak kalau bijak.
karena menyangkut pekerjaan sehari-harinya. Kalau ada program seperti ini, petani telo cekekal Pak kalau diajak, petani pisang semuanya akan terlibat. Tapi kalau program ini orang ini petani apa jenenge mbendino teng sawah, terus nggih program jenenge napa sing rada Inggris-Inggrisan lisan biasanya kan wonten nek teng program-program ngeten iki baru-baru namanya. Terus niku napa? Misalnya dari ditanya juga tidak tahu Pak. Jadi itu maksudnya kalau kita menyusun program itu maksimalkan potensi masing-masing daerah. Tolak ukur masing-masing daerah itu berbeda. Jadi ada kendalanya apa harus didata. Kendalanya apa, potensinya apa itu harus didata. Kemudian yang namanya kegiatan, setiap kegiatan itu harus mengeluarkan yang namanya bukti atau dokumen. Ini penting Pak. Bukti atau dokumen. Kalau misalnya kayak malam hari ini misalnya ada kegiatan rapat, ini kan mengeluarkan bukti dokumen kayak absen, itu harus kegiatan apapun harus mengeluarkan bukti yang mana di situ nanti kita bisa melihat tolak ukurnya, Pak. Buktinya harus ada, bukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya musyawarah tapi di situ tidak ada buktinya. Ini harus bukti, ini penting. Bukti itu penting. Ini untuk penyusunan program mungkin sedikit gambaran. Kalau bicara program, Bapak Ibu sekalian yang sudah lama bergelut di PNPM tentu teknisnya seperti apa ini lebih mengerti. Jadi saya tidak akan bicara panjang lebar bagaimana soal program, tapi istilahnya isine mawon, isine kados ngoten niku. Jadi wonten gotong royong, ada yang lain, program yang dibentuk itu seperti apa. Kemudian pola pikir masyarakat pasar ini yang harus kita benahi. Karena kemiskinan itu kalau ada Pak A ini miskin, belum tentu itu karena faktor nasib saja. Memang ada nasib orang miskin, Pak. Tapi kalau kiri kanannya masyarakatnya masyarakat pasar, Pak ini akan semakin miskin. Makanya masing-masing kita kalau memang betul-betul ingin mengentaskan kemiskinan ya harus koreksi Pak, istilahnya gitu ya, koreksi. Kita bekerja bersama-sama, atau jangan-jangan miskin ini justru karena kita, begitu Pak. Ini harus makanya dalam pengentasan kemiskinan seperti ini kita tidak bisa kalau yang bergerak misalnya hanya sekian orang. Jadi seluruh masyarakat ini harus terlibat. Nah yang perlu dipikirkan bagaimana agar seluruh masyarakat ini mau terlibat. Ya kalau ada program, harus program yang menyentuh aktivitas masyarakat itu Pak. Kados ngoten niku nggih. Jadi kalau program itu tidak menyentuh aktivitas masyarakat itu, terus kemudian programnya ini asing juga, kita akan kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat. Nek sing jenenge awal-awal kompak, penglembaga kan ngoten biasanya. Awal-awal kompak, akhir-akhirnya saya hilang itu sudah biasa Pak. Sudah biasa. Jadi akan kalau seperti ini kuadran, 4 kuadran Pak. Jadi biasanya nek sing ini plus peneliti di dalam satu lingkaran yang namanya positif itu hanya satu ini. Kan ngoten ya, matematika pembuahan ya. Sing plus niki min, sing kiri niku min. Sing kanan plus, sing kanan bawah ini juga min. Min, sing plus itu hanya segini. Kalau ini 100%, yang plus itu hanya 25%.